menjadi pengganti, tetapi penting bagi Kominfo Polhukam itu dekat dengan wartawan, seperti yang selama ini selalu saya lakukan. Sudah ya, cukup? Nggak ada lagi. Apa? Masih boleh ya manggil Pak Menko ya? Belum dipecat. Pak, izin saya Santi Dewi, Pak, ada dua pertanyaan Pak Menko. Yang pertama, banyak yang mempertanyakan sebenarnya mengapa Pak Mahfud baru memutuskan untuk mengundurkan diri sekarang, kalau dikatakan untuk ingin fokus dalam proses kandidasi sebagai calon wakil presiden. Mengapa momentumnya tidak dipilih ketika resmi diumumkan sebagai cawapres Mas Ganjar oleh Bu Mega pada Oktober 2023? Lalu kemudian Pak, kalau Pak Menko refleksi ke belakang selama 4,5 tahun memimpin kementerian ini, apa pencapaian atau momen yang sangat berkesan bagi Pak Menko selama menjadi Menko Polhukam dari sipil yang pertama dan terlama yang pernah dimiliki oleh Indonesia? Terakhir Pak, terima kasih Pak sudah pengabdiannya selama 4,5 tahun menjadi Menko Polhukam di Indonesia. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir ya. Momen selama 4,5 tahun saya menjadi Menko Polhukam. Itu tadi disebut juga oleh Pak Jokowi. Ketika saya jadi Pak, saya bekerja sama selama ini dengan Bapak sangat baik. Bapak sangat mempercayai saya dan saya sangat percaya Bapak bahwa yang saya lakukan itu benar menurut keyakinan Bapak, sehingga kita selama ini bekerja sama dengan baik. Lalu Pak Jokowi bilang, "Iya Pak Mahfud," katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya, setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko, paling lama 8 bulan saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Nah, kemudian kenapa saya milih? Itu soal pilihan aja. Nanti kalau saya mundur di depan dulu, orang mengatakan, loh kok buru-buru sih, yang lain belum. Maka dulu memang kami bicarakan ketika pertama, saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya gens kebijakan atau gens calon yang didukung Pak Jokowi, lalu saya masih terus, karena bagus. Gitu. Sehingga saya harus mundur. Cuma kapan mundurnya? Ada pada waktu itu kesimpulannya, tunggu dulu, nunggu momentum. Kapan momentumnya? Yang tepat itu sesudah pemungutan suara. Karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung. Dan saya merasa tidak layak kalau terus di situ. Gitu. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi ini soal pilihan yang kalau dulu mundur dulu bisa ada orang kecewa, kan aturannya boleh, uang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang bisa ada yang mempersoalkan, kok baru sekarang? Kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan. Itu biasa dalam politik, karena kepala kita itu 270 juta kepala, boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi saya sudah menyatakan saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang. Gitu.